Ya, baik teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk unboxing lagi atau buka paket. Ini adalah mini PC ya nantinya. Oke, kita buka. Di sini saya akan buka dari sini aja. Oke, langsung aja ya teman-teman. Ini sekitar 5 kilo di paketnya sih 5 kilo, tapi nggak tahu berat yang aslinya itu berapa kilo gitu teman-teman. Oke, jadi ini mini PC ukurannya ya lebih kecil lagi dari yang sebelumnya gitu teman-teman. Oke, yang pertama di sini kabel powernya. Kabel powernya biasa ya. Sebentar. Nah, ini biasa kayak gini. Ini kotor ya teman. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi di sini saya beli dua. Nah, ini jadi ya dapat dua adaptornya. Oke, kita lihat berapa volt atau dayanya untuk adaptornya yang dipakai ya. Oke, saya fokuskan dulu. Nah, di sini bisa dilihat 12 volt ya, ini ya, 3,3 ampere. 3,33 ampere ya. Nah, sekitar berapa ya? Ya, segitulah. Nanti hitung sendiri. Oke, ini satu. Ini ada lagi. Oh, harusnya sama ya. Oke, jadi ini sama teman-teman. Voltasenya. Dan yang terakhir ada mini PC-nya. Oke, kita buka. Oke, yang pertama ini. Oke, saya taruh sini. Saya taruh sini. Oke, udah kosong ya. Oke, saya singkirkan dulu ya teman-teman. Nah, baik, jadi ini untuk mini PC-nya. Lumayan kecil. Kita buka dari sini. Nah, baik. Ini udah bisa terlihat ya. Lumayan kecil, teman-teman. Ini yang satu. Berat. Ada sertifikat postel. Ya. Ini boleh dilihatin atau enggak tahu. Nah, ini Pico Interceptor Box. Oke, depannya lihat. Depannya kayak gini. Ini seharusnya antena ya kayaknya, teman-teman. Tapi nggak ada wifi-nya ini. Nah, di sini yang bikin saya tertarik itu ya. Di sini udah gigabit LAN dan di sini ada USB 3.0 gitu ya. Dua buah lagi.
Tetapi kekurangannya dia cuma ada DisplayPort ya. Nah, jadi saya beli DisplayPort kemarin atau tadi ya unboxingnya itu buat ini teman-teman. Oke, sekarang saya buka yang satunya. Oke, jadi sama teman-teman. Nah, ini bisa dilihat. Nah, sama ya. Jadi bagusnya ini juga besi. Ini bisa besi teman-teman. Oke, sekarang coba tes dulu ya. Nanti akan saya bongkar juga. Eh, oh ya, jadi di dalam sini itu sebenarnya ada dua buah lagi USB 2.0 teman-teman. Nah, ada di dalam sini ya. Di dalam sini sama kayak OTG gitulah. Nanti kita bongkar. Oh ya, ukurannya sebelum kita hidupkan, saya akan bandingkan dengan RB berapa ini. Oke, saya tunjukkan dulu ya. Oke, ini ada Mikrotik RB 2011 UI AS 2HND in. Ini gigabit Ethernet, teman-teman. Oke. Nah, ini ya. Nah, jadi sekitar segini. Hampir sama ya. Bisa ditumpuk jadinya. Oke, coba saya tumpuk ya, teman-teman. Nah, jadi kalau ditumpuk kayak gini. Oke, lumayan bagus. Panjangnya hampir ya mirip-mirip lah ya. Nah, ini panjangnya sisa segini. Oke, langsung aja kita coba nyalakan. Dan tesnya pakai monitor ya. Monitor di depan sini, teman-teman. Ini pakai, ini adanya cuma HDMI. Oke, HDMI, HP, sama VGA. Jadi saya pakai HDMI dan menggunakan konverter yang sebelumnya, teman-teman. Nah, ini ya. Oke, ini. Di sini untuk kabel ke monitor ini. Oke, langsung saya colokkan aja. Nah, seperti ini. Oke. Sebentar saya pasang PSU dulu ya, adaptornya. Nah, ini ya, adaptor yang tadi. Oke, saya pasang ke sini. Oke, ujungnya akan saya colokkan ke listrik dulu. Oke, di sini udah hidup ya.
tapi nggak kelihatan. Oke, udah hidup. Langsung aja kita pasang ya. Oke, yang pertama yang ini ya. Nah, ini saya pasang ke sini. Ini colokan display portnya ya. Oke. Nah, saya taruh sini. Saya tumpuk aja. Kemudian ini colokan adapter ya. Adapternya di sini. Oke, itu bisa dilihat apa namanya? LED-nya di monitor. Ini ya. Ternyata monitornya nggak kuat. Resolusinya terlalu besar, teman-teman. Oh ya, dia udah nurunin resolusinya. Nah, ini. Nah, ini dua mini PC ini itu diinstal Windows 10, teman-teman. Udah diinstal Windows 10. Dan untuk spesifikasinya, di sini saya bacakan ya. Sebentar. Ya, saya bacakan aja. Eh, dia menggunakan Intel Celeron N3060 ininya. Dan untuk penyimpanannya dia menggunakan SSD M.2 SATA 32 GB SSD ya, teman-teman. Menggunakan slot M.2 SATA. Nah, di sini bisa dilihat udah booting ke Windows 10. Oke, saya pasang keyboard ya. Keyboard sama mouse gitu di USB 3-nya. Oh ya, dan dia menggunakan RAM 2 GB. Nah, ini udah muncul langsung malah apa namanya? Diak-diaknya. Oke, nah ini bisa dilihat nggak ya? Kurang jelas, teman-teman. Saya copot dulu. Oke, sebentar. Ini bisa dilihat, tetap aja nggak kelihatan ya. Nah, itu teman-teman. Intel Celeron N3060 dual core menggunakan memori atau RAM 2 GB. Ini udah tersolder di PCB-nya ya, di motherboardnya, karena ini menggunakan apa namanya, bentuk Pico gitu ya, bukan mini lagi, tapi ini udah Pico mini PC gitu, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya, kurang cerah ya. Nah, begini jadi untuk konverternya jalan juga lancar ya. Ini konverternya. Ini baru ngetes mini PC yang di atas, nanti kita tes mini PC yang bawah ini ya. Oke. Nah, ini udah
jalan normal teman-teman. Apa ya namanya, nah ini lupa, harusnya saya tunjukin juga ini. Oke, ini maklum ya, kameranya pakai webcam soalnya. Nah itu ya, bisa dilihat pakai 2 giga, 32 giga maksudnya. Kayak gitulah pokoknya. Oke, kita lanjut tes mini PC yang bawahnya. Nah, kita matikan ini dulu. Oh ya, jadi ini udah auto on teman-teman. Tadi bisa juga dilihat ya, saya colokan itu langsung hidup gitu. Oke, nah ini ketika off, ini power, ini apa nggak tahu. Oke, kita copot. Oke, susah bener. Oke, kita tes yang satunya. Ini bisa dilihat ya nih teman-teman, Pico interpreter box, tapi nggak tahu ini bekas apaan ya. Oke, kita coba pasang langsung. Nah, kemudian keyboardnya jangan lupa, mouse-nya. Oke, langsung hidup. Nah, jadi ini layar monitornya itu nggak kuat nampilin resolusi tinggi gitu ya. Jadi auto ngeblur. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Dia udah langsung booting gitu. Langsung ke Windows karena ini udah diinstal Windows dua-duanya. Tapi di sini rencananya gitu ya. Ini akan saya jadikan server gitu, mini server ya. Jadi untuk TDP-nya karena lebih hemat gitu ya. TDP-nya cuma 6 watt gitu. Max TDP ya. Untuk apa ya? Idle atau apa gitu ya, 4 watt gitu teman-teman. Kalau di websitenya Intel. Jadi ini lebih powerful dari yang sebelumnya. Seharusnya ya, karena ini ada USB 3.0 gitu teman-teman. Nah ini ya, yang bagusnya ada USB 3.0 dan udah LAN gigabit. Ya pastinya sih. Kayaknya bongkarnya gampang deh. Oke nanti, nah ini udah masuk juga teman-teman. Oke jalan ya. Ini lebih baru kayaknya versi Windowsnya. Dan di sini lebih saya rasa semut gitu ya untuk apa namanya, Windows di sini Windows 10 soalnya teman-teman. Oke, teks diak ya. Oke kita tungguin. Nah jadi ini tanggalnya juga update, jadi ini udah ada apa namanya, baterai BIOS ya. Ya harus ada sih kalau X86, kalau nggak ada BIOSnya nggak kesimpan. Nah ini sama, spesifikasinya sama teman-teman. Oke, displaynya pakai apa ya lupa, nanti kita cek. Ini sama, spesifikasinya sama di tas apa ya namanya, device manager ya. Atau saya tampilkan di PC ya, mungkin rekamannya. Karena ini tidak kelihatan. Oke, monitornya nggak terdeteksi.
karena pakai ini teman-teman, monitor kecilnya. Ini soalnya bekas tab ya. Oke, langsung aja kita bongkar isi dalam dari mini PC-nya, Kak. Kayaknya ini nggak di baut ya teman-teman. Bautnya udah nggak ada. Ini nggak apa-apa sih, karena bisa ditambahin sendiri itu teman-teman. Kayaknya cuma di slide gini. Kayaknya ya. Atau gimana ya? Ini kayak kunci L ya teman-teman. Sebentar ya. Saya cari dulu ada kunci kayak gini nggak? Kayak kurang kecil. Kunci segi 6 atau apa sih namanya? Atau nggak pakai kunci ya? Soalnya nggak kelihatan. Hmm, sebentar sebentar. Saya cari. Oh iya pas ini kayaknya. Tetap enggak, jadi 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 6 kunci segi 6. Bentar ya. Tetap nggak bisa. Pakai kunci apa ya? Pak kunci bintang. Nggak masuk juga. Oke masuk. Oke masuk teman-teman. Pakai kunci bintang atau apa ini ya nggak tahu. Nah ini kunci apaan ini? Nah ini ya. Kelihatan gak sih? Ya kunci kayak kayak bintang 6 gitu ya. Nah, di sini bisa dibuka ya pakai kunci ini. Kunci obeng ini. Oke, ini bisa dibongkar. Nah, ini. Oke. Nah, ini bisa ditarik ya. Nah, teman-teman bisa lihat isinya sangat kecil gitu ya. Nah, ini ada USB 1, ini USB 2 ya. Bisa dilihat pinnya ada 4 dan di sini juga ada USB lagi. USB 2.0 gitu. Jadi USB ini ada 4. USB 3.0 ada 2, USB 2-nya ada 2. Ini adalah RAM-nya, RAM-nya onboard ya. RAM onboard. Kemudian di sini ada mini PCIe.
Ini bisa buat M SATA SSD juga ya kayaknya ya. Ini ada tempatnya kayak gini kayak yang sebelumnya. Dan di sini ada M.2 SATA yang 2240 ya kayaknya, yang cuma 4 cm. Ini SSD-nya 32 GB. Dan pastinya di sini ada slot tambahan buat nanti ekspansi apa namanya, SSD atau HDD dengan koneksi SATA teman-teman. Ini ada pin-pin lagi, di sini nggak tahu untuk apa ya. Ini LAN-nya, ini kayak kabel konsol gitu teman-teman. Iya kan ya. Jadi yang bisa di-upgrade dari mini PC ini itu SSD M.2 SATA dan mini PCIe ini. Ini bisa kalau gimana ya? Kalau niat buat ngemodif gitu ya. Ini bisa dikasih converter ke SIM gitu ya. Bisa buat modem gitu ke N ke ngef atau apa gitulah ya. NGFF itulah. Ya kayak gitulah untuk eh, review mini PC Pico ini. Ini bekas apa saya kurang tahu teman-teman. Nah, saya dapatnya dari Shopee. Untuk yang nanya link, nanti kalau masih ada stok saya sertakan gitu teman-teman. Ya, jadi lumayan untuk harganya berapa ya gitu ya. Harganya cukup murah teman-teman. Saya dapat ya lumayan lah untuk mini PC sekecil ini gitu. Ini apa namanya? Casingnya besi semua teman-teman. Ini bisa didengerin. Saya ketuk-ketuk ya. Bagus banget. Kayaknya ini bekas apa gitu ya. Ada sertifikat postal segala. Ya kemungkinan ini buat ini apa namanya? Itu loh yang buat apa namanya? Display gitu ya. Mungkin sih. Nah, ini bisa juga ditambahin apa namanya? Wireless card gitu, teman-teman. Nanti taruh sini antena atau tambahin modif apa lagi gitu kan lebih bagus ya. Nah, ini eh, dapat dua. Emang beli dua sih. Lumayan sih buat gantiin yang ini, teman-teman. Eh, ini ya, mini PC yang ini. Nah, ini M SATA SSD. Ini motherboardnya pakai ukuran ITX teman-teman. Nah, ini bisa dilihat kecilnya seberapa gitu ya. Oh ya, saya ukur aja pakai penggaris gitu teman-teman. Bentar ya, penggaris soalnya. Nah, oke, ini penggaris biasa, penggaris apa namanya, jangka sorong ya ini. Oke, di 10 nggak ada sih, nggak ada 10 cm ya. 9,5, di 9,5 teman-teman. Ini belum saya tutup soalnya. Nah, jadi ini di 9,5 di lebarnya, di panjangnya sekitar 13 cm. Oke, 13 cm ya. Terus tebelnya di casing ya, di atas casing ya. Ini sekitar 4 cm ya, 4 cm. Kalau di bawah casing hampir 3,5, hampir 3,5. Wah, kalau ini bisa dilihat ya,
yang ini gimana sih? Nah yang ini hampir hampir berapa ini? 16 cm panjang kali lebarnya sama 16 cm ya. 16 17 17 16 setengah lebih eh, gede ini udah jelas sih. Oke kita lihat di belakangnya. Nah ini kalau penasaran teman-teman, serinya BSB 800 ITX B800 ya kodenya. Aduh. Ya oke kita rapiin lagi. Kita pasang lagi casingnya. Oke. Oh iya, ini kayaknya dipakai IoT deh. Ini bisa dilihat. Itu Windows 10 IoT dong. IoT. Nah, ini Windows 10 IoT. Udah jelas. Otomatis dia ini ya, nggak berat ya. Nah, tapi kenapa saya liatin kodenya, Pak? Oke, nggak apa-apa, karena nggak bakal valid juga sih. Oke, mungkin segitu aja. Saya buka ini ya. Oh ya, nggak ada wifi-nya. Pakai. Ya gitu aja sih. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Saya buat thumbnail dulu. Nggak usah kasih ini ya. Oke, mungkin kayak gitu aja. Ini lebih bagus. Oke, terima kasih yang udah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.